Halo semuanya sobat teman guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang CPPK atau calon P3K dari Kementerian Agama. Kenapa? Karena banyak sekali yang masih bingung karena hasil dari seleksi administrasi tidak sesuai harapan atau tidak lolos. Oke. Pengumuman hasil seleksi sendiri atau jumlah formasinya yang diberikan oleh P3K Kemenak yaitu 49.549. Jumlah formasi yang itu adalah cukup banyak dibandingkan tahun yang kemarin yaitu sekitar 7 ribuan. Kemudian pendaftaran CPPK Kemenak ditutup menghasilkan total pelamar sebesar 224.518 pelamar. Wow, itu cukup besar sekali ya teman guru, dibandingkan dari formasi yang sudah diberikan sekitar 4 kali lipat. Nah, hasil dari pelamar tersebut yang berhasil lolos hanya 75.000 peserta yang lolos seleksi administrasi calon P3K Kemenak tahun 2022. Masa sanggah sendiri, pelamar yang tidak lulus berhak menyanggah mulai dari tanggal 16 sampai 18 Januari 2023. Jadi hanya 3 hari ya teman-teman. Dan sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing pada halaman tersebut. Ketentuan sanggahan ada 5 item. Yang pertama yaitu tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen. Jadi dokumennya teman-teman yang tidak lolos tidak bisa diubah gitu ya. Umpamanya dokumennya bilangnya A, kemudian tidak bisa diubah menjadi B seperti itu. Dan tidak mengunggah ulang dokumen. Jadi dokumen awal kalian teman-teman kita tidak bisa diunggah lagi karena sudah dilihat atau diverifikasi seperti itu. Yang ketiga, tidak untuk menambah informasi. Yang keempat, tidak untuk mengunggah dokumen yang salah. Jadi dokumen teman-teman yang salah menurut teman-teman salah itu tidak boleh diunggah lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir, tidak untuk memperbaharui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun. Contoh, teman-teman kurang mengunggah dokumen tentang narkoba, belum mengunggah dokumen narkoba, kemudian teman-teman mau mengunggah itu, nah itu tidak boleh gitu ya. Itu termasuk menambah dokumen seperti itu. Nah, yang membuat bingung teman-teman yang saya lihat adalah jika teman-teman tidak boleh mengunggah dokumen baru, kemudian salah, kemudian dokumennya itu ada yang kurang, maka tidak bisa diunggah lagi. Terus apa yang harus diunggah gitu ya. Nah, sedangkan sanggahan yang harus kita lakukan membuat kita menjadi bingung apa yang harus kita lakukan. Makanya banyak yang di Instagram atau di grup-grup itu yang bilang bahwa yang tidak bisa mengunggah dokumen baru maka sama saja tidak bisa lolos untuk dalam masa sanggah ini gitu teman-teman. Dari kejadian itu bahwa alasan tidak lolos administrasi ada 3 rata-rata, kebanyakan ya teman-teman. Nomor 1 adalah pelamar yang salah atau keliru ke formasi khusus THK 2. Nah, ini juga banyak sekali teman-teman yang dokumennya semuanya betul, tetapi waktu mengklik gitu ternyata yang diklik adalah untuk yang THK 2.
Dan hasilnya seperti ini dari adminnya, bahwa seleksi administrasi mohon maaf tidak bisa karena formasi yang Anda pilih khusus untuk XTHK K2. Nah, ini adalah contoh yang dari Jawa Timur ya teman-teman, bahwa perbedaan antara K2 atau enggak itu hanya ada dalam kurung itu saja. Ada nomor 1 atau nomor 2, hanya nomor saja, maksudnya hanya ada tanda kurung seperti itu. Yang membedakan K2 atau tidak itu hanya tanda kurung saja teman-teman. Jadi banyak guru-guru atau calon guru yang mengklik salah masuk karena perbedaan yang sangat minim, hanya ada tanda kurung. Sedangkan yang tidak ada tanda kurung itulah yang untuk calon guru atau guru yang bukan XK2. Nah, selanjutnya adalah permasalahan kedua. Kenapa ditolak atau TMS? Karena bahwa harus melampirkan surat pengalaman kerja yang sudah ditandatangani oleh pejabat di tempat calon P3K bekerja minimal 2-5 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar. Makanya bagi guru yang belum sampai 2 tahun di Kemenak itu tidak bisa melamar CPPK ini teman-teman, karena belum mempunyai NPK dan belum sampai 2 tahun. Seperti itu. Untuk pejabat yang menandatangani sendiri, ternyata bahwa yang menandatanganinya ternyata harus kepala dari Kemenak kantor wilayah, umpamanya Provinsi Jawa Barat gitu ya. Maka teman-teman harus ditandatangani dari Kanwilnya Kemenak Jawa Barat, seperti itu. Nah, alasan seperti ini, maka teman-teman harus mencari tanda tangan sampai ke kantor wilayah provinsi, seperti itu ya teman-teman. Jika tidak ada tanda tangan Kanwil dari Kemenak provinsi, maka tidak bisa. Padahal pada bahwa seleksi calon P3K Kemenak mempunyai 3 kriteria. Pertama, pelamar ex tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2. Jadi dikhususkan untuk XTHK 2. Ini adalah kategori pertamanya. Kemudian untuk kategori kedua yaitu pelamar non-ASN Kementerian Agama. Mereka adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022, serta wajib memiliki pengalaman bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Jadi teman-teman, banyak di sini yang juga salah klik gitu ya teman-teman. Ada di dalam menunya bahwa umpamanya lulusan PGMI, ternyata yang ditulis bukan disingkat. Di situ milihnya yang lulusan guru madrasah gitu. Nah, itu banyak yang tidak lolos verifikasi juga gitu ya teman-teman. Makanya harus hati-hati dan dipastikan bahwa apa yang kita klik itu sesuai dengan apa yang kita ajar dan yang ada di ijazah kita, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian adalah yang ketiga, teman guru, bahwa
pelamar ketiga untuk pelamar lainnya, yaitu pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, untuk yang kategori 3 ini masih belum ada keterangan yang bisa dipercaya atau keterangan dari Kemenak sendiri. Pelamar kategori 3 itu seperti apa? Kemudian untuk masalah terakhir, yaitu teman-teman, ternyata teman guru yang mengajar di sekolah swasta tidak bisa mendaftar di CPPK tahun ini. Padahal pada pengumuman di Kementerian Agama itu tidak menyebutkan bahwa guru yang mengajar di sekolah swasta itu tidak boleh mendaftar seperti itu. Hanya gosip-gosip bahwa penandatanganan masa kerja atau riwayat kerja hanya sampai di ketua yayasan saja, tidak sampai ke Kanwil Kemenak. Nah, teman-teman, semoga info ini dapat membantu teman-teman guru agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Semoga Kemenak dapat memperbaiki pengumuman-pengumuman agar lebih jelas dapat kita pahami, gitu ya teman-teman. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa bagi teman guru semuanya. Terima kasih. Silahkan klik lonceng, subscribe, jangan lupa. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.